terima kasih sekali Pak Manerep. Yes, memang jelas ya bahwa kita kalau tidak melakukan apa-apa, tetap masyarakat didiamkan seperti itu, nampaknya juga nggak tahu kapan COVID-nya akan menghilang. Ya, berbagai macam strategi bisa dilakukan zaman sekarang ya. Masuk kita mengikuti pandemik yang di Spanyol 1918 kayaknya udah nggak zamannya lagi. Nah, kali ini kita akan mendatangkan pembicara kedua, Pak Medi Tomo. Sangat menarik, beliau memang saat ini adalah Executive Vice Presidennya PT Bank BRI. Cuman kalau kita lihat dari CV-nya, beliau itu memulai karirnya di California, USA, Bermuda, kemudian Presiden Direktur di PT ASEA Seluler, PT Inmarsat Indonesia, kemudian Chief Teknologi di Dubai, dan juga EVP Engineering Asia Broadcast Satelit Hong Kong. Alhamdulillah beliau sudah kembali lagi di Indonesia, dan perlu kami sampaikan bahwa pendidikan beliau S1-nya dari ITB, S2-nya dari University of Southern California, dan tentu saja pendidikan terakhir dari Universitas Indonesia. Ya, Pak Medi, silakan. The floor is yours. Terima kasih, Bu Sari. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang rekan-rekan ISMS Indonesia. Selamat siang para pemirsa streaming video ini, juga para pemirsa dari Nusantara TV. Baik, jadi untuk melanjutkan Pak Manerep tadi, bahwa kita harus menggunakan big data. Kita akan coba lihat dari 3 tahap. Kita sekarang di mana dalam konteks COVID-19. Kemudian kita melihat kita mau kemana dan strateginya bagaimana. Jadi sejak awal dari tahun 2020, di mana pandemik ini sudah mulai bergulir, kita mungkin underestimate bahwa ini akan menjadi suatu wabah yang demikian besar ya. Peristiwa pandemik ini jadi official sejak 31 Desember, di mana WHO mengumumkan adanya kasus pneumonia yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yang dimulai di Wuhan. Sejak kejadian itu, negara-negara menyusul melaporkan hal-hal serupa di atas. Pada 11 Januari munculnya laporan fatalitas pertama dari coronavirus ini di Wuhan. Di Februari tanggal 29 Amerika melaporkan fatalitas pertama di COVID-19, dan di Indonesia masuk pada tanggal 3 Maret. Ya. Kemudian pada tanggal 22 Maret penyakit ini bertambah cepat menyebar ke seluruh dunia, mulai dari Wuhan menuju ke Thailand, kemudian ke Jepang, ke Korea, akhirnya ke Amerika, dan menyebar ke seluruh dunia. Ya. Pada kenyataannya tetap penyebaran ini tidak bisa dihentikan, ya, tetap berjalan, terlepas dari upaya kita mencegahnya. Di kondisi di Amerika dan Eropa sudah pada saat ini walaupun sudah mulai mendatar, tapi fatality dan exposure dari confirmed case-nya cukup banyak, melebihi 1,5 juta orang. Di negara-negara Amerika Selatan dan Afrika kondisinya masih bertambah terus. Dan secara official case death count-nya juga bertambah. Survei kita memang cukup sulit untuk mendapatkan akurasi dari data. Diperkirakan jumlah orang yang terinfeksi dalam kenyataannya jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan oleh pemerintah dan dari tiap negara, di mana sample base itu hanya bisa memberikan angka untuk confirmed case prevalency yang sebagian kecil daripada kondisi yang sebenarnya atau extrapolated prevalency. Fatality yang sesungguhnya juga dilaporkan lebih rendah dari kenyataannya, dan ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita masih jauh ya dari
dari kondisi yang ideal ya untuk menghandle suatu wabah seperti ini. Jumlah penduduk Indonesia pada saat ini mencapai positif lebih dari 17.000, di mana 140.000 lebih telah diperiksa dan 122.000-nya negatif, di mana ODP pada tanggal 17 Mei melebihi 270.000 dengan PDP mencapai lebih dari 35.000 jiwa. Yang sejak diumumkan pasien pertama coronavirus di Indonesia terus bergerak naik. Dari awal penyebarannya coronavirus di Indonesia sudah diimbau untuk social distancing. Efeknya kemudian kelihatan terjadi penurunan sesaat, tapi kemudian tidak sustainable, naik lagi. Pada saat pengumuman PSBB, misalnya di Jakarta dan diikuti oleh kota-kota lain, terjadi penurunan sesaat lagi, tapi tidak berlangsung lama, dan kemudian kasus terendah yang kita catat adalah tanggal 20 April, tapi juga kita melihat bahwa kurva ini tidak konsisten dan tidak menjamin adanya suatu penurunan ya dalam jangka panjang. Dibandingkan dengan beberapa negara lain, China, Italia, dan Spain dan South Korea sudah mulai menunjukkan flattening, ya. Dan ini cukup mengkhawatirkan apabila kita tidak mengambil kontrol terhadap kondisi ini. Nah, sesuai dengan yang dilakukan simulasi prediksi Indonesia untuk berbagai skenario oleh Dr. Budi Sulistyo dan Dr. Dimitri Mahayana dari Sharing Vision dan teman-teman di ITB menggunakan model dinamis untuk memprediksi impact dari berbagai skenario dari physical distancing. Jika kita melakukan physical distancing yang longgar, mungkin poin nomor 3 itu adalah lebih dari 1.800.000 orang akan terakumulasi sebagai confirmed case dan akan menemukan bahwa akan sulit melakukan flattening untuk jangka yang panjang. Kalau dilihat dari tipe progressions, yang studi yang dilakukan oleh Deloitte, ada kemungkinan 3 atau 4, kemungkinan skenario progresi dari COVID-19. Yang pertama adalah rapid, jadi akan peak, kemudian turun lagi. Penurunan ini karena 2 hal, jika peak dicapai masih dalam kapasitas medis suatu negara, maka penurunan drastis ini merupakan hasil intervensi pemerintah seperti PSBB atau strict social distancing, yang bisa menjadi good news. Tapi kalau melebihi kapasitas, maka akan terjadi penurunan drastis karena banyaknya fatality, dan ini akan menjadi bad news ya. Pada skenario kedua, di mana terjadi gradual progression, memerlukan stamina atau endurance dari kapasitas kemampuan menghandle suatu negara, dan jika endurance-nya tidak bagus, maka penyebaran akan lama-kelamaan berkurang, tapi juga akan sulit untuk bisa dicapai karena ini cukup melelahkan. Skenario ketiga adalah penyebaran yang cepat, akan tetapi dapat dikontrol sehingga melandai, yang dapat ditangani dalam kapasitas medis suatu negara tersebut. Dan herd immunity kemungkinan bisa dicapai, tapi akan memerlukan intervensi dari vaksin, ya. Dan skenario yang keempat adalah skenario roller coaster, di mana kita tidak mendapatkan kemampuan untuk mengontrol dari kondisi ini. Studi di Harvard akhir-akhir ini menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 akan berlangsung cukup lama, bahkan sampai dengan 2022, di samping juga akan mungkin munculnya virus-virus baru di pasca pandemi. Studi tersebut menunjukkan bahwa penyebaran virus, lingkungan, dan faktor imunitas akan menentukan dinamika dari SARS-CoV-2, yaitu virus yang menyebarkan COVID-19. Studi ini juga menunjukkan bahwa social distancing yang berselang akan meningkatkan prevalensi penularan pada musim dingin. Jadi karena imunitas populasi yang terbentuk ternyata tidak sustainable. Indonesia mungkin akan teruntungkan dengan kondisi ini karena social distancing bisa dilakukan
tanpa terpengaruh dari season yang berubah-ubah ya. Pada studi Harvard ini mereka mempropos suatu notion baru yang disebut intermittent distancing. Virus COVID ini kita tahu sejarahnya, dia dikenal dengan sekarang kita sebut millions phases karena dia bisa menyerang dari berbagai macam organ tubuh, ya, mulai dari nasalnya, lung, ileum, bahkan sampai dengan pencernaan dan seterusnya. Jadi ini makin sulit untuk ditangani. Orang-orang yang sudah memiliki kondisi yang kurang menguntungkan atau disebut komorbid juga akan lebih mudah terinfeksi. Juga ternyata juga menyerang orang yang masih muda, mempengaruhi pembekuan darah, serta anak-anak juga diserang oleh virus ini. Jadi dengan kondisi seperti itu, kita akan kemana? Kalau kita lihat secara klinis, COVID-19 ini secara kondisi sebenarnya, akan ada dua grup besar yang disebut simptomatik dan asimptomatik. Pada kondisi yang pertama, apabila 100% populasi terpapar, maka akan ada terdapat 4 kemungkinan. Yang pertama, seseorang akan terpapar corona, tapi orang tersebut tidak menunjukkan simptom sama sekali. Sampai pada hari ke-14, orang tersebut memiliki kekebalan murni dan akan sembuh total tanpa merasakan sakit COVID-19. Orang ini berpotensi menularkan kepada orang lain pada hari 14 yang pertama apabila dia berhubungan dengan orang yang berdekatan dengannya secara fisik. Kemudian kemungkinan yang kedua dengan mirip dengan kasus yang pertama, akan tetapi yang tidak menunjukkan simptom kecuali pada hari kelima akan menunjukkan adanya mild atau moderate symptom, akan tapi selanjutnya akan sembuh juga dengan sendirinya pada saat kekebalan alaminya terbentuk di hari ke-10 onward. Orang ini juga berpotensi menularkan COVID-19 pada 21 hari pertama apabila berhubungan secara berdekatan ya dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang terpapar virus corona pada awalnya tidak menunjukkan simptom, tapi pada hari kelima menunjukkan simptom yang parah dan jika tidak secara cepat ditolong, dibawa ke rumah sakit, bahkan harus bed rest penuh, yang bersangkutan masih ada peluang untuk sembuh ya pada hari ke-20.